rajin, niat dari sekolah untuk belajar. Bu Guru tanya, apakah kalian tadi di rumah sudah sarapan? Makan? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya. Ayo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Guru akan memulai pembelajaran, agar kalian tetap semangat, apalagi ini sudah masuk jam ke 45 ya, jam ke 45, biar kalian tidak ngantuk, biar kalian tidak merasa jenuh, kita harus semangat. Oke? Pembelajaran hari ini, oke? Siap? Oke? Ayo Akram, semuanya semangat, tidak boleh ada yang ngantuk ya, meskipun cuaca hari ini panas sekali. Bu Guru mulai ya. Tepuk semangat. Lagi sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk tepuk semangatnya silakan duduk kembali. Oke, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Bu Guru akan melihat absen dulu ya, absen kalian siapa yang tidak masuk hari ini. Afa masuk ya, ada ya? Afa, Adira, ada. Ahmad Izul, Adelia, Akbar Rizky. Oke, Akram. Yang semangat Akram, ngantuk ya? Tadi sudah lebih semangat Akram. Ayo. Andini Panca. Lalu Anindya ada. Bagas, Bintang. Terus Diajeng ya. Virus, Kansya. Udah masuk ya? Ya, Fani ada. Frederick, Gracia. Oh iya. Hazel, Jelita, Fahri, Raditya, Rizal, lalu David, ada. Revano ada. Nabila Cinta, Okta, Piana, Radita ada. Raditya, Rafael, Raizo, Raudatul, Siti Barirotul, Valerina. Berarti 3 orang ya? 3 orang berarti masuk hari ini. Oke, sebelum mulai ya, hari ini kita akan pelajari tentang suhu dan kalor. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru ingin bertanya, karena ini berkaitan tentang kehidupan kita. Kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak, apa lagi? Bernafas, terus? Makan, menurutkan makan. Ya, masih bisa berpikir. Apa lagi? Makan sudah tadi. Bergerak. Ya. Apa kaitannya Bu dengan suhu? Kita tahu ya suhu. Masih ingat
suhunya berbeda-beda. Berbeda-beda antara kamu dengan temanmu yang satunya berbeda. Suhu tubuh manusia normalnya adalah 35 derajat. Kalau sudah melewati itu berarti bagaimana tubuh kita? Sakit, demam ya. Nah, ini suhu dan kalor. Nah, perhatikan di sini itu adalah peta konsep. Kelihatan ya kalian? Nah, ini adalah peta konsep tentang suhu dan kalor. Nah, ada termometer, nanti kita menggunakan termometer. Lalu suhu. Di situ dalam suhu itu ada skala namanya Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Itu suhu. Lalu dalam pembelajaran ini, perhatikan ya, apa sama David? Ya, suhu tujuannya adalah, bentar Bu Guru akan besarkan dulu. Nah, suhu pada tujuan pembelajaran kali ini nanti peserta didik mampu menjelaskan definisi suhu. Ya, lalu peserta didik mampu menjelaskan jenis termometer dan skalanya. Lalu melakukan unjuk kerja peserta didik mampu menggunakan termometer dengan baik. Ya, peserta didik dapat menyebutkan jenis termometer dan kegunaannya. Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara suhu dan kalor setelah mendapatkan pemateri suhu dan kalor. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tentang pengertian suhu. Nah, di situ suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indera, yang dirasakan oleh tubuh kita. Apakah kita bisa merasakan suhu tubuh kita tanpa menggunakan alat? Bisa enggak? Bisa ya. Kita bisa melihat tubuh kita mau panas atau enggak. Dengan apa? Dengan alat indera kita apa? Indera perasa kita, indera keseluruhan kita apa? Bekerja. Kalau kita panas berarti kita langsung berpikir, oh saya demam. Tapi kita tidak mengetahui berapa derajat suhu dalam tubuh kita. Ya, jelas? Ini tentang suhu. Lalu alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Berbagai macam termometer. Ada namanya termometer apa? Termometer di digital. Terus apa lagi? Ada termometer digital, ada termometer klinis, ya. Termometer klinis ini seperti ini. Nah, ini termometer digital. Nah, ini digunakan untuk mengukur apa? Suhu tubuh kita. Ini. Ada juga namanya termometer laboratorium seperti ini. Nah, ini adalah termometer laboratorium yang digunakan untuk praktikum yang dilakukan di sekolah. Nah, ini termometer apa? Termometer apa? Laboratorium. Ada juga namanya termometer. Ayo, termometer apa? Kemarin yang sudah Bu Guru kasih. Tadi, ayo. Termometer apa lagi? Nindi, apa Nindi? Termometer ruangan, betul. Nah, kalau termometer ruangan digunakan untuk apa, Nana? Mengukur suhu ruangan. Biasanya kalian di rumah-rumah ada diletakkan di mana? Dinding. Itu termometer. Nah, ini adalah macam-macam termometer. Ya, ada seperti termometer tembak. Ya, biasanya digunakan pada saat kalian masuk pertama kali setelah COVID ya. Setelah masuk, nah
mengukur apa? Suhu tubuh. Ada namanya termometer digital, ada lagi itu berbagai macam termometer. Nah, di situ ada 4 skala suhu, yaitu Celsius, terus Reaumur, Fahrenheit, dan nah, ini adalah skala suhu. Nah ya, skala suhu seperti Celsius yaitu satuan suhu di mana titik didihnya sebesar berapa? 100 derajat Celsius. Biasanya kita lihat pada air yang mendidih. Jadi pada air itu 100 derajat Celsius. Dengan Reaumur, satuan suhu di mana titik didihnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Ya, 80 derajat Fahrenheit. 80 derajat Reaumur ya, yang Reaumur. Lalu yang Fahrenheit yaitu satuan suhu di mana titik terbesarnya adalah berapa? 212 derajat Fahrenheit. Lalu Kelvin yaitu satuan suhu di mana titiknya sebesar 373 derajat Kelvin. Oh, Celsius, Kelvin. Nah, bukan Celsius. Kalau Celsius nanti satuannya juga derajat Celsius. Kalau Kelvin satuannya adalah derajat Kelvin. Jangan salah. Ya, ada yang tanyakan lagi tentang suhu sebelum guru lanjutkan? Ada yang tanyakan lagi tentang suhu sebelum guru lanjutkan? Ayo. Apakah ada perbedaan antara suhu tubuh manusia dengan hewan? Hah? Ada enggak? Ada ya. Kalian aja sama temanmu aja sudah berbeda suhunya. Ya. Misalkan suhu tubuhnya Fani dicek 35 derajat, yang Diva 37 derajat. Itu berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Itu jenis-jenis termometer. Kenapa kok bisa berbeda suhu tubuh manusia itu? Atau digital ya. Faktor apa? Lalu termometer apa ini? Yang cair apa? Kalau ada airnya berarti airnya adalah air. Kenapa kok faktor suhu tubuh antara manusia dan satu dengan lainnya berbeda? Antara kamu dengan temannya berbeda? Faktornya ini yang nanti kita pergunakan yang ini. Perbedaan fisik. Ini adalah termometer laboratorium. Apalagi? Ayo. Lalu yang ini namanya termometer ultra merah. Itu kita seperti tembak ya. Biasanya digunakan pada apa? Dan kita ya. Lalu yang ini adalah termometer apa ini? Apa? Kondisi tubuh. Apa ini ya? Bimetal. Nih. Itu termometer bimetal. Nah, seperti itu bentuknya. Itu adalah macam-macam dari termometer. Saat satu termometer dengan termometer lain juga berbeda sesuai dengan tujuan dan gimana termometer itu. Ini adalah tentang Contohnya, termometer yang suhu. digunakan Nah, itu perhatikan. Itu adalah termometer yang tadi menggunakan apa? Di dalamnya ada air. Ya, penyebabnya adalah karena tidak akan ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kembali ke materi.
Berbeda jika kita ingin mengukur suhu Perhatikan. tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang Ada yang bertanya? Ini Bu Guru ada video nanti sebelum kita mulai diskusi, sebelum Bu Guru memutarkan video, Bu Guru akan memberikan LKPD. Jadi kalian sudah ke kelompoknya masing-masing ya. air mendidih pada tekanan atau pada tekanan Dengar nggak? pada Dengar? bisa melakukan Dengar ya? Kurang keras. mencemurkan suhunya ke dalam es yang sedang mencair untuk dijadikan sebagai titik bawah. Dan setelah itu kita bisa mencampur ke dalam air yang sedang mendidih sebagai Masih belum dengar ya? nah teknik itu juga melakukan setelah pada setiap yang dialami hingga saat ini. Dengan Udah sambil kalian perhatikan ya, mungkin di sini dari laptopnya Bu Guru, kalian perhatikan, Bu Guru akan sambil masing-masing sesuai dengan keinginan mereka. Dapat dilihat pada gambar di situ terlihat ada 4 skala termometer yang diakui di dunia hingga saat ini, yaitu ada termometer Celcius, ada termometer skala Fahrenheit, ada termometer skala Celsius, dan termometer skala Kelvin. Nah, dengan cara yang sama, tetapi mereka menentukan skala pada termometer mereka masing-masing dengan nilai yang berbeda-beda, di mana termometer Celsius untuk titik tetap bawahnya saat es mencair ditulisnya adalah 0 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius pada saat air mendidih. Nah, pada termometer Fahrenheit ini titik tetap atasnya adalah 212 pada saat air sedang mendidih, dan juga titik tetap bawahnya adalah 32 pada saat es sedang mencair. Untuk termometer tremor ini titik tetap atasnya dia tentukan adalah 80 derajat tremor pada saat air mendidih, sedangkan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat tremor. Sedangkan pada Kelvin tidak menggunakan derajat tetapi menggunakan 0 mutlak. Nah, Kelvin ini digunakan sebagai satuan internasional atau satuan SI, di mana titik tetap bawahnya adalah 3 Kelvin dan titik tetap atasnya adalah 73 Kelvin. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan skala suhu dan konversi suhu di termometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat pagi. Pada video kali ini kita akan belajar di bab 3 suhu kalian dan penguaian materi 4 kelas 7 di kurikulum Merdeka. Nah, kita akan membahas tentang suhu. Pernah mendengar kata suhu ya? Coba deh, kalian menggosokkan kedua tangan selama kurang lebih menit. Setelah itu tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh ulangi menggosok telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan itu adalah yang dikenal sebagai jadi apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk hangat atau dingin saat kita menempelkan telapak tangan ke pipi atau saat bermain di tengah terik matahari. Kulit terpapar sinar matahari yang menggerakkan kemudian otak dan informasi rasa panas. Pun ketika minum air es. Pada cuaca dingin biasanya gini ya, gosok gini kan hangat ya, hangat gini lalu ditempel kemana? Ukuran derajat atau Apa? Ke pipi kita terasa hangat. Ya, untuk saat malam hari menjelang tidur, kita biasanya menyimpan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar dapat menyimpan lemari es. Nah, lemari es atau lemari pendingin adalah contoh
tentang pentingnya besaran suhu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus mengenali suhu bagian tubuh menggunakan tangan atau indera perasa, benda panas mempunyai intensitas tinggi daripada benda. Nah, indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas di tubuh, akan tetapi Perhatikan indera itu. perasa Nah, perhatikan. Kalau pada saat kalian demam, perhatikan tuh ya. Sama dirasakan Nah, biasanya oleh diapakan itu? bagian Dikompres kanan. itu termasuk indera apa itu? Suhu benda yang diukur dengan indera Raba. perasa Ya, dapat. menghasilkan ukuran suhu yang Nah, tidak itu dapat adalah dipakai sebagai acuan. apa itu atau namanya? tidak pasti. Apa itu namanya? Itulah Termometer. suhu dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala dan ukuran. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Ya, selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, misalnya nih, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan seperti es? Nah, untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan Sudah, ukuran perhatikan melalui nanti alat pengukuran yang telah tersedia Setelah ini diakui. kita akan praktik Alat yang penting. Sekarang, sudah kemarin kalian masukkan ya. Setiap itu dia yang berinya pada melihat.
terakhir Fani. Sekarang ya, gak usah rame ya. Coba dengarkan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil prakteknya hari ini. Ayo Valerina sama Kanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil praktek kita. Praktek Yang lainnya diam. soal pertama, Udah yang berapakah suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran penggunaan air biasa? Suhu yang kita dapatkan dari pengukuran penggunaan air biasa adalah 40 Celcius. 40 derajat, jangan lupa derajatnya. Ke 30 derajat Celcius, turun 10 derajat Celcius. Soal kedua, berapakah suhu yang kamu dapatkan pada penggunaan suhu air panas? Suhu yang kita dapatkan dari pengukuran penggunaan air panas adalah 30 derajat Celcius ke 54 derajat Celcius, naik 18 derajat Celcius. Soal nomor 3, bagaimana cara menggunakan termometer dengan benar? Dengan memasukkan termometer ke dalam botol berisi air biasa, air dingin, maupun air panas, dan lihat perubahan suhu pada air tersebut. Soal nomor 4, berapakah suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran air dingin? Suhu yang kita dapatkan dari pengukuran penggunaan air dingin adalah 30 derajat Celcius ke 15 derajat Celcius, turun 15 derajat Celcius. Kesimpulannya, Suhu pada termometer itu dapat berubah-ubah sesuai cairan yang kita ukur. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan suhu dan kalor pada termometer. Pertanyaan pertama, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran menggunakan air biasa? Kita mendapatkan pengukuran menggunakan air biasa yaitu dari 0 derajat Celcius naik menjadi 29 derajat Celcius. Pertanyaan kedua, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran suhu air panas? Yang kita dapatkan adalah 29 derajat Celcius naik menjadi 56 derajat Celcius. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menggunakan termometer dengan benar? Yaitu dengan cara memasukkan termometer ke dalam cairan atau air yang akan kita ukur suhunya. Pertanyaan nomor 4, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran air dingin? Yaitu dari 56 derajat Celcius turun menjadi 9 derajat Celcius. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah termometer yang kita gunakan bisa naik dan turun sesuai cairan atau air yang kita ukur suhunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mungkin yang bertanyakan? Dari diskusi yang kita lakukan, kita praktekkan hari ini tentang apa? Pengukuran suhu pada air, ya. Entah itu kalian bawa air panas, air biasa, ataupun air dingin. Bagaimana kesimpulannya? Bahwa apa nih? Setiap gelas akan berbeda suhunya sesuai dengan isinya, ya, sesuai dengan jenis airnya. Air panas berbeda dengan air biasa suhunya, ya. Berbeda juga dengan air dingin, sama dengan suhu tubuh kita. Antara kamu dengan temanmu juga berbeda. Ada yang menanyakan untuk pembelajaran hari ini tentang suhu dan kalor? Ayo, kelihatannya Bu
Bu Guru lihat semuanya loyo. Ayo semangat, semangat, semangat. Ayo kita ice breaking lagi, berdiri semuanya biar semangat. Cuacanya tambah siang, tambah panas, bikin ngantuk. Berdiri. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sudah ya. Setelah ini kalian Bu Guru kasih lembaran untuk soal evaluasi yang dikerjakan ya. Nah, benar ya. Nanti kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Kalian siapkan materi, nanti Bu Guru akan terangkan tentang suhu dan kalor. Berarti tentang kalornya. Ya, jadi di rumah kalian harus belajar membaca. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa menjawab. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian, oke, sekarang kita berdoa dulu. Apa dipimpin doanya? Oh, apa tadi? Nggak enak ya? Rin, Airin, ya yang semangat sebelum kita